Tri kemarin kabur kemana Pak Tri? Pak, ngapain sih Pak kabur-kaburan gitu Pak? Kemana Pak sampai nabrak petugas KPK Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK Pak? Iya. Kabur kemana Pak? Selesai drama kabur dan melawan petugas, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan, Tri Taruna Faryadi akhirnya menyerahkan diri. Tri Taruna tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 22 Desember siang. Berdasarkan pantauan, Tri Taruna dibawa menggunakan mobil Toyota Innova Reborn warna hitam, didampingi pihak Kejaksaan Agung. Selain pihak Kejagung, Tri Taruna juga dikawal oleh 2 personel TNI menggunakan senjata laras panjang. Tak banyak pernyataan yang disampaikan Tri Taruna kepada awak media yang sudah menunggu. Di sela-sela memasuki gedung KPK, awak media sempat mengonfirmasi soal kabar penabrakan yang dilakukan Tri Taruna terhadap petugas KPK. Merespons pertanyaan tersebut, Tri Taruna memberikan bantahan. Sebelum masuk ke pintu pemeriksaan, ia langsung digiring menuju lobi gedung untuk selanjutnya dibawa ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Pengakuan dari Tri Taruna tentu berbanding terbalik dengan pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Keduanya menyatakan bahwa Tri Taruna berupaya kabur dengan memacu kendaraan hingga mengenai petugas KPK di lapangan saat hendak disergap. Dalam konferensi pers di KPK pada Sabtu 20 Desember lalu, Asep menyatakan bahwa pihaknya tak segan menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap Tri Taruna apabila pencarian tak membuahkan hasil. Sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri seperti itu, sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Sementara itu, selain menjadi perantara APN terhadap saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 903. Penyerahan Tri Taruna ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Kejagung dan KPK. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu memburu dan menyerahkan jaksanya yang bermasalah hukum. Sebagai informasi, Tri Taruna merupakan satu dari 3 tersangka yang ditetapkan KPK seusai OTT di Kejari HSU. 2 tersangka lainnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari HSU, Albertinus Palinggoman Napitupulu, dan Kasih Intel Kejari HSU, Asis Budianto, yang saat ini sudah ditahan di rutan KPK. Mereka jadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga RSUD. Modus yang digunakan adalah menakut-nakuti para pejabat dinas dengan ancaman akan menindaklanjuti laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang masuk ke Kejari HSU jika tak memberikan sejumlah uang. Tersangka Albertinus menerima uang 804 juta rupiah dalam kurun waktu November hingga Desember 2025. Rinciannya, melalui Tri Taruna, Albertinus
menerima uang dari Kepala Dinas Pendidikan HSU sebesar Rp270 juta dan Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta. Sementara melalui ASIS, Albertinus menerima Rp149,3 juta dari Kepala Dinas Kesehatan HSU. Selain jadi perantara, Tri Taruna diduga memiliki rekening gendut hasil pemerasan. Temuan KPK, Tri Taruna diduga menerima aliran uang mencapai Rp1,07 miliar. Rinciannya berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU tahun 2022 sebesar Rp930 juta dan dari rekanan pada 2024 sebesar Rp140 juta. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Sabtu 20 Desember dini hari menjelaskan, Albertinus beraksi pada November 2025. Ini artinya berselang 3 bulan setelah Albertinus dilantik sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025 lalu. Patrik, kemarin kabur kemana Patrik? Pak, ngapain sih Pak kabur-kaburan gitu Pak? Kemana Pak? Sampai nabrak petugas KPK Pak. Pak, sampai nabrak petugas KPK Pak. Iya. Kabur kemana Pak? Patrik, kemarin kabur kemana Patrik? Pak, ngapain sih Pak kabur-kaburan gitu Pak? Kemana Pak? Sampai nabrak petugas KPK Pak. Pak, sampai nabrak petugas KPK Pak. Iya. Kabur kemana Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.